Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 30 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, sebab kami memiliki imam besar yang setia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini, 30 Agustus tahun 2022, dengan judul, Dia Menjadi Imam Besar Kita. Ayat tema terdapat dalam Ibrani 2 ayat 17 yang berbunyi, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebagai imam besar yang penuh pengabdian, ia menjadi perantara bagi umatnya. Sebagai seorang gembala yang setia, ia menghimpunkan domba-dombanya di bawah naungan yang maha kuasa, dalam perlindungan yang kuat dan pasti. Baginya sedang menunggu pertempuran yang terakhir dengan setan, dan ia maju ke depan untuk menghadapinya. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 326. Demikian juga Kristus, imam besar yang agung itu, yang menghadapkan darahnya kepada Bapa demi orang berdosa, membawa di atas jantungnya nama-nama setiap orang yang bertobat dan percaya. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 414. Seperti Harun yang melambangkan Kristus, Juru Selamat kita membawa nama dari segenap umatnya dalam hatinya, di tempat yang suci. Imam besar kita mengingat semua perkataan yang dengan perantaraan itu ia telah memberikan dorongan kepada kita, supaya percaya ia selalu mengingat janjinya. Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 106. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai Dia yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan Dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas taktanya, takhta Bapanya. Sebagai seorang imam, Kristus sekarang duduk bersama-sama dengan Bapa di atas takhtanya. Di atas takhta itu, duduk bersama yang kekal dan yang dengan sendirinya adalah Dia yang telah menanggung penyakit kita dan yang memikul kesengsaraan kita. Pengantarannya ialah dengan tubuhnya yang ditusuk dan dihancurkan, dengan kehidupan yang tak bercacat, tangannya yang terluka, lambungnya yang ditusuk, kakinya yang dirusakkan, memohon bagi manusia yang sudah jatuh, yang penebusannya dibeli dengan harga yang tidak ternilai. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 435 dan 436. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Yesus harus menjadi disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu manusia, supaya menjadi imam besar bagi kita? Karena Ibrani 5 ayat 1 berkata, setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa.
Inilah dasarnya mengapa Yesus harus menjadi manusia. Sebab untuk menjadi imam besar harus dipilih dari antara manusia. Kenapa harus dipilih dari antara manusia? Karena ditetapkan bagi manusia dan untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Sebab memang peran imam besar adalah sebagai pengantara. Dan hanya satu pengantara kita kepada Bapa, yaitu manusia Yesus Kristus. Paulus berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 5, "Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Hanya satu pengantara kita, yaitu manusia Kristus Yesus. Paulus dengan jelas menekankan bahwa pengantara kita adalah manusia Kristus Yesus. Sebab untuk menjadi imam besar harus dipilih dari antara manusia dan ditetapkan untuk manusia. Bahkan keimamatan Yesus sudah dinubuatkan sebelumnya. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 264 paragraf 4. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai Dia yang bernama Tunas. Semakin jelas bahwa satu pengantara kita kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Kutipan ini diambil dari buku Kemenangan Akhir bab 23, dan mari kita baca paragraf selengkapnya. Kemenangan Akhir halaman 435 paragraf 1 menyatakan, pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai Dia yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan Dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya, yaitu tahta Bapanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, ia akan menjadi imam di tahtanya, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Zakaria 6 ayat 12 dan 13. Yesus duduk memerintah bersama Bapanya di atas tahta Bapanya. Itu sebabnya Zakaria berkata, di sebelah kanan Bapa akan ada seorang imam. Dengan jelas Zakaria berkata seorang imam. Bukan dua, bukan tiga. Hanya satu imam di samping Bapa, yaitu anaknya yang tunggal. Dan perhatikan, permufakatan damai atau rencana keselamatan ada di antara mereka berdua. Siapakah mereka berdua ini? Mereka berdua itu adalah Bapa dan anaknya. Jadi jelas bahwa pengantara antara manusia dan Bapa hanyalah satu, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Tetapi uniknya saudaraku dalam Tuhan, Gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan ada dua pengantara. Dan jika ada dua pengantara, maka itu sama dengan ada dua imam besar. Perhatikan kembali cuplikan berikut ini. I believe Christ's intercession to the Father proves that he is a different entity from the Father. And the Holy Spirit's intercession proves his distinct personhood. The Spirit intercedes for us and has a mind. Notice Romans 8:26 and 27. The Spirit helps us in our weakness, for we do not know how we should pray as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. So here you've got the Holy Spirit who is pleading and interceding before God in our behalf. And obviously, unless it's God talking to himself, you've got God the Spirit who says, look, I'll be your rep, I'm your advocate. I will plead before the Father and Son in your behalf. Separate person. Gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan adanya dua pengantara, yaitu Yesus Kristus dan oknum yang mereka sebut Allah Roh. Apakah benar demikian? Untuk membantu berikut kita lihat bagannya. Dikatakan bahwa syarat menjadi pengantara atau imam besar di dalam Alkitab adalah, pertama, telah menjadi manusia. Kemudian yang kedua, harus dipilih dari antara manusia. Yang ketiga,
merupakan bagian dari nubuatan nabi sebelumnya, yaitu contohnya nubuatan Nabi Zakaria. Dan keempat, menjadi korban pendamaian, membawa jasa darahnya ke hadapan Bapa. Berdasarkan syarat-syarat Alkitab ini, siapakah yang memenuhi semua persyaratan menjadi pengantara? Apakah Yesus Kristus atau Allah Roh Kudus? Atau kedua-duanya? Jawabnya sudah jelas. Hanya Yesus yang memenuhi syarat-syarat ini untuk menjadi pengantara kita atau imam besar kita. Tidak ada satupun syarat yang dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Karenanya, Allah Roh Kudus bukanlah pengantara. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan hanya ada satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Lalu, bagaimana dengan Roma 8 ayat 26 dan 27 yang digunakan oleh gereja Advent sebagai dasar bahwa Allah Roh itu adalah pengantara juga? Mari kita lihat Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Apakah benar ayat tersebut adalah bukti bahwa Allah Roh itu adalah pengantara? Kita buka Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Inilah Roma 8 ayat 26 dan 27, di mana dikatakan Roh itu berdoa untuk orang-orang kudus. Kata berdoa dalam ayat ini bermakna mengantarai. Inilah dasarnya gereja Advent yang sekarang menyatakan bahwa Allah Roh adalah pengantara juga. Dari persyaratan menjadi pengantara, Allah Roh sudah gugur. Lalu, siapakah Roh yang dimaksudkan dalam ayat ini? Mari kita mundur ke ayat 15 yang berkata, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Roh yang dimaksudkan memiliki seruan yang khas, yaitu ya Aba, ya Bapa. Roh siapa yang mempunyai seruan seperti itu? Galatia 4 ayat 6 menjawab, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Roh yang berseru, ya Aba, ya Bapa adalah rohnya anak Allah atau disebut Roh Kristus. Tidak heran bila mana kita kembali ke Roma 8 dan baca ayat 9, Paulus berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Paulus berbicara tentang roh Kristus dalam Roma 8 dan bukan Allah Roh. Sebab memang pengantara kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus, dan oleh kehadiran rohnya melayani dalam hati kita. Roh Kristuslah yang berdoa bagi orang-orang kudus. Jadi menggunakan Roma 8 ayat 26 dan 27 sebagai bukti adanya oknum yang disebut Allah Roh Kudus dan menyatakan Allah Roh itu adalah pengantara adalah tidak alkitabiah. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, perhatikan tadi bahwa pendeta Batchelor berkata bahwa Allah Roh itu menjadi pengantara kepada Bapa dan Anak. Kepada Bapa memang ada pengantara, yaitu anaknya. Tetapi kepada Anak tidak perlu pengantara. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times Juni 28 tahun 1899 paragraf 11 menjelaskan, "Pengantara yang agung menyampaikan permohonannya kepada Bapa. Tidak ada perantara yang datang antara orang berdosa dan Kristus. Tidak ada nabi yang mati, tidak ada orang suci yang dikuburkan terlihat. Kristus sendiri adalah pengantara kita." Jadi, kita tidak perlu pengantara untuk bisa datang kepada Yesus. Kita bisa langsung datang kepada Yesus sebab Dialah satu-satunya pengantara kita. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Inilah sebabnya Alkitab dan Roh Nubuat mengabarkan bahwa hanya satu pengantara kita kepada Bapa,
yaitu Yesus Kristus. Kita bisa langsung datang kepada Yesus, dan di dalam Yesus kita bisa langsung datang kepada Bapa. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran tentang imam besar kita. Dan perhatikan ciri khas imam besar yang tidak dimiliki oleh Allah Roh. Alkitab berkata dalam Keluaran 28 ayat 29 yang berbunyi, "Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan." Imam besar itu punya jantung, dan di atas jantung imam besar ada tutup dada, di mana tertulis nama para anak Israel. Inilah dasarnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 264 paragraf 3. Seperti Harun yang melambangkan Kristus, Juru Selamat kita membawa nama dari segenap umatnya dalam hatinya di tempat yang suci. Imam besar itu punya jantung atau hati. Jantung yang dimaksudkan adalah hati, sebab dalam bahasa Inggris disebutkan heart. Apakah Allah Roh punya jantung atau hati? Tentu tidak. Tetapi Yesus punya. Nama kita ada di dalam hati Yesus, imam besar kita yang agung. Alkitab juga berkata dalam Ibrani 2 ayat 18 dan Ibrani 4 ayat 15, berbunyi, "Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus, imam besar kita, telah menjadi manusia agar dapat turut merasakan kelemahan kita manusia, serta mengalami penderitaan karena pencobaan. Hanya bedanya, Yesus tidak berbuat dosa. Imam besar kita mengerti akan kita. Adakah Allah Roh pernah menjadi manusia dan turut merasakan kelemahan kita dan mengalami pencobaan? Kalaupun ada oknum yang disebut Allah Roh, tidak ada catatan Alkitab tentang hal itu. Karenanya jelas, saudaraku dalam Tuhan, Yesuslah satu-satunya imam besar, satu-satunya pengantara kita kepada Bapa, dan Yesuslah saudara kita. Siapakah imam besar Anda? Pastikan Yesus Kristus imam besar kita, dan hanya Yesus, sebab nama kita tertulis di dalam hatinya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran tentang imam besar kami, yaitu pengantara kami, satu-satunya, yang adalah anak Allah, Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus, makhluk ilahi, yang telah menjadi manusia, yang merasakan kelemahan kami, yang dicobai, hanya tidak berbuat dosa, dan bahkan yang telah menyerahkan hidupnya untuk kami, agar kami bebas dari perhambahan dosa dan boleh merdeka di dalam Dia. Dan Yesus tetap melayani kami ya Bapa oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami. Karenanya curahkan Roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini. Tolong kami ya Yesus untuk menyampaikan isi hati kami yang tak terucapkan kepada Bapa. Dan kami percaya hanya melalui Engkau doa-doa kami sampai kepada Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.